Bongkar status pendidikan dan ijazah Gibran Raka Buming Raka, pakar telematika Roy Suryo lakukan investigasi ke Australia. Roy mengaku mengantongi bukti baru. Polemik latar belakang pendidikan Wapres Gibran Raka Buming Raka kian memanas setelah digugat Subhan Palal terkait ijazah Gibran yang menurutnya tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Kini giliran Roy Suryo yang turun tangan. Mantan Menpora itu sengaja terbang ke Australia untuk melakukan investigasi. Selama di Australia, Roy mengaku menelusuri beberapa tempat termasuk University of Technology Sydney atau UTS. Dari hasil penelusurannya, dengan tegas Roy mengatakan 99,9% Gibran tidak pernah tercatat sebagai lulusan resmi. Roy bahkan menantang putra Joko Widodo itu menunjukkan sertifikat atau ijazah dari UTS. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Ya. Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya, kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Selama melakukan investigasi, pakar telematika itu juga mengaku bertemu sejumlah alumni UTS. Kepada Roy, mereka mengaku tidak mengenal Gibran. Roy juga menegaskan bahwa program InSearch di UTS bukan jenjang pendidikan S2, melainkan program kursus bahasa Inggris. Dan menurutnya, Gibran tidak pernah menyelesaikan program tersebut. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Ya, menanggapi temuan Roy Suryo di Australia, Wakil Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Andi Azwan mengatakan yang dilakukan Roy di Australia hanya jalan-jalan saja. Andi menyebut yang dilakukan Roy salah sasaran. Ketika dia berkunjung berdharma wisata ke Sydney, Australia, dan melihat sekolah Mas Gibran, ke UTS InSearch, dan juga ke kampus UTS. Menurut saya itu adalah kegiatan yang hanya sekedar untuk jalan-jalan saja. Kenapa? Karena apa yang Roy Suryo lakukan itu tidak tepat sasaran. Ketika dia berkunjung ke UTS InSearch, dia tidak langsung bertemu dengan katakanlah pengurus administrasi dari UTS InSearch, tapi hanya di depan UTS InSearch. Kalau ini kita melihat bahwasannya yang dilakukannya itu adalah membuat suatu framing saja, ya, bukan mencari kebenaran yang hakiki itu sendiri. Sidang mediasi informasi ijazah Jokowi berlanjut ke tahap pembuktian. Hal ini dilakukan setelah kedua belah pihak menolak untuk mediasi. Majelis Hakim Komisi Informasi DKI Jakarta menggelar sidang perdana gugatan yang dilayangkan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi pada Rabu siang. Bonatua menggugat Lembaga Kearsipan Daerah atau LKD Jakarta lantaran tak memiliki salinan ijazah Jokowi yang digunakan mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2012. Dalam sidang perdana, kedua belah pihak menolak melakukan mediasi sehingga sidang dilanjut ke tahap pembuktian. Tapi kita bicara soal kebenaran ilmiah. Apakah ijazah itu betul-betul ada atau tidak? Dan hari ini kami kecewa. Maka kemudian kami mengambil sikap untuk tidak menempuh mediasi, tetapi langsung kepada pemeriksaan pokok perkara, membuktikan dalil-dalil pemohon dan membuktikan dalil-dalil termohon. Dan nanti pada saat sidang berikutnya kami sudah akan mengajukan. Selanjutnya sidang lanjutan dengan agenda pembuktian rencananya akan digelar pada Desember mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. KPK tetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi pemerasan dengan modus minta jatah uang dari anggaran proyek infrastruktur tahun anggaran 2025. Abdul Wahid diduga ancam copot kepala UPT jika tak setor jatah preman sebesar 7 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT pada Senin 3 November lalu. Kader Partai Kebangkitan Bangsa ini diduga melakukan tindak pidana korupsi pemerasan anggaran Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arif Setiawan serta tenaga ahli Gubernur Dani M. Nur Salam. Namun saudara Mas yang merepresentasikan saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Kini ketiga tersangka ditahan selama 20 hari terhitung Selasa 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penganiayaan brutal terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Seorang menantu nekat menganiaya mertuanya sendiri dengan senjata tajam saat pesta minuman keras. Menantu langsung larikan diri. Rustam usia 40 tahun dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sheikh Yusuf, Kabupaten Goa, akibat mengalami beberapa luka akibat tusukan senjata tajam yang dilakukan oleh menantunya sendiri bernama Daeng Baso. Peristiwa terjadi di Dusun Kampung Beru, Desa Lonjoboko, Kecamatan Paranglowe, saat pesta minuman keras jenis balo. Dalam suasana mabuk, menantu dan mertua diduga terlibat salah paham hingga terjadi cekcok mulut. Emosi tidak terbendung sehingga menantu selaku pelaku langsung mengambil senjata tajam di sekitarnya. Usai melakukan penganiayaan, Daeng Baso langsung kabur. Aparat Polsek Paranglowe yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi pesta miras dan melakukan olah tempat kejadian perkara, serta mencari keberadaan pelaku yang diduga melarikan diri dari rumahnya. Sekarang setelah kejadian, pelaku melarikan diri, bahkan bersama dengan keluarganya, istrinya, dan kami dari Polsek penyidik bersama kami melakukan penyelidikan, dan insya Allah mudah-mudahan 1 kali 24 jam ini sudah kita bisa mengamankan untuk proses lebih lanjut. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang berhasil kabur meninggalkan rumah. Sementara barang bukti sebilah parang masih dalam pencarian oleh petugas Polsek Paranglowe, Kabupaten Goa.